Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat KNRP dan sahabat-sahabat pencinta Palestina dimanapun berada, kembali lagi sore hari ini dalam Ramadan Inspiratif bersama KNRP Provinsi Kepulauan Riau, di mana setiap sorenya KNRP Provinsi Kepulauan Riau menghadirkan sebuah konten inspiratif, yakni ngobrol inspiratif, di mana di konten ini kita mengundang para tokoh-tokoh untuk bercerita yang inspiratif untuk menambah wawasan kita bersama. Sebagaimana biasa, sore hari ini kita telah kedatangan satu tokoh. Ini masih pemuda juga nih Bang, masih pemuda. Pemuda, ada abang kita, Bang Said Subhan Chandravani, SPD. Itu panggil Bang boleh lah Bang ya? Gimana Bang Said Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ramadan udah hampir setengah, masih aman semua Bang ya? Alhamdulillah masih berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat KNRP, nanti mungkin saya dan Bang Said Chandra akan banyak berbincang-bincang tentang komunitas Biker Subuhan, tentang pemuda dan gelombang hijrah yang ada di kota Tanjung Pinang. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjut perbincangan ini, kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya KNRP Provinsi Kepulauan Riau dalam momentum Ramadan ini membuka donasi untuk sahabat-sahabat KNRP di rumah. Itu ada yang pertama, ada beberapa paket. Yang pertama ada paket buka puasa untuk Palestina senilai Rp500.000. Ada juga paket sembako untuk rakyat Palestina Rp500.000. Yang ketiga ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina Rp500.000. Ada juga paket santunan anak yatim dan penghafal Al-Quran Rp350.000. Dan yang terakhir ada paket sedekah untuk rakyat Palestina. Ini tidak dibatasi, kawan-kawan bisa bersedekah berapa saja jumlahnya. Mungkin untuk info lebih lanjut, kawan-kawan dapat melihat di sosial media KNRP Provinsi Kepulauan Riau, bisa di Facebook, bisa di Instagram, dan di YouTube channel KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Baik sahabat-sahabat KNRP di rumah, langsung saja kita kembali ke narasumber kita. Masya Allah. Abang Said Chandra Bang ya? Dari Biker Subuhan Kota Tanjung Pinang atau Provinsi Kepulauan Riau? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Saya kalau misalnya Biker Subuhan ini kan kalau kita lihat di media-media sosial nih Bang, itu tuh kayak komunitas hampir di seluruh Indonesia ada Bang. Betul, seluruh Indonesia ada. Kalau di Kepri itu Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan Anambas. Ini komunitas ini memang terafiliasi seluruh Indonesia atau berdiri sendiri-sendiri Bang? Sebenarnya berdiri sendiri, cuma kita ini memakai wadah yang sama, memakai wadah sama atas nama Biker Subuhan. Tentunya juga dengan mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Biker Subuhan pusat, yaitu di Lampung. Oh, Lampung. Lampung. Jadi Biker Subuhan pertama di Indonesia itu di Lampung. Di Lampung. Bukan di Jakarta Bang? Bukan, di Lampung. Di Lampung, baru di Bandung, baru Jakarta. Berarti tapi kalau misalnya macam ada ketua nggak kalau Biker Subuhan? Kalau di Biker Subuhan itu semuanya ketua. Itu anehnya tuh kan. Jadi di Biker Subuhan itu kita semuanya ketua karena di dalam dakwah itu kita semuanya sama. Jadi dalam dakwah itu kita setara karena di mata Allah semuanya sama. Masya Allah. Gitu. Jadi kita tidak mengenal ketua, struktur itu tak ada. Jadi ketika kita menganggap diri kita ketua dan merasa memiliki, tentunya kita akan memberikan yang terbaik. Betul. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk informasi itu ada nggak Bang dari pusat, misalnya jarkoman atau arahan daripada pusat untuk seluruh Biker Subuhan di Indonesia? Kalau arahan itu palingan kalau misalnya sekarang nih masa COVID gitu kan, dihimbau untuk semuanya ada arahan seperti itu, bersifat awam sih tapi tidak detail. Dan Biker Subuhan itu mungkin menerapkan otonomi penuh mungkin. Dikasih kebebasan penuh selama itu tidak melanggar aturan dan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Kalau Bang Said ini dari Biker Subuhan Tanjung Pinang. Biker Subuhan Tanjung Pinang. Itu kapan tuh Bang berdiri Biker Subuhan Tanjung Pinang? Biker Subuhan Tanjung Pinang ini sudah 2 kali nih. Jadi yang pertama itu berdiri pada tahun 2018. Kemudian sempat vakum ketika 2019 karena ada pemilu. Pemilu ya. Kemudian tahun 2020 dibangkitkan lagi oleh Ustadz Babur.
Zibabur Rahman. Zibabur Rahman. Jadi 2018 itu pertama saya yang bikin, kemudian sempat vakum, kemudian 2019 akhir. 2019 akhir itu Ustadz Babur kembali menghidupkan dengan nuansa yang baru. Dan kita sama-sama berjalan sampai sekarang. Berarti Bang Said Chandra di generasi yang 2018. Ya, Ustadz Babur 2019 nya. Bisa yang founder daripada Baker Subuhan ini namanya. Saya tak bisa lah dibilang founder. Jadi kan bagi saya itu dakwah itu tak ada mendirikan itu. Jadi dakwah itu harus berjalan aja. Gitu. Jadi bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Cuma mungkin kita lebih yang tukang rangkul pertama lah. Apa tuh Bang kira-kira yang menjadi latar belakang atau motivasi sampai Abang dan berserta teman-teman nih kayaknya kita buka Baker Subuhan nih di Kota Tanjung Pinang? Jadi kalau ini yang versi 2018 ya. Iya, kalau versi 2018 itu saya itu kebetulan berlatar belakang bikers, motor. Dan motor saya itu RX King. Jadi di mata masyarakat itu biasanya pengendara RX King itu brutal. Betul ya? Sering ugal-ugalan. Jadi kita niat awal saya itu ingin merubah mindset. Masyarakat. Bikers itu tak selamanya ugal-ugalan. Bikers juga bisa memberikan sesuatu hal positif bagi masyarakat. Jadi lahir dari situ kita mulai membuat pergerakan. Kita mulai dari sholat subuh karena seperti kita tahu sholat yang paling sulit itu sholat subuh. Betul. Nah, jadi ketika nanti sholat subuhnya sudah terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lain akan ikut gitu. Dan alhamdulillah berjalan. Kemudian 2019 karena era pemilu sangat riskan, sangat sensitif, kita memutuskan untuk vakum sementara. Kemudian 2019 akhir, tepatnya Desember, alhamdulillah Ustadz Babur mempunyai inisiatif kembali. Dia merangkul kawan-kawan juga untuk ayo Baker Subuhan harus hadir lagi. Seperti itu. Berarti kalau di Kepulauan Riau ini Baker Subuhan Tanjung Pinang termasuk yang tertua atau gimana? Kalau menurut versi yang saya buat mungkin yang pertama. Yang pertama. Jadi karena di Lampung itu 2017, 2018 kita sudah ada. Tapi orang lebih mengenal Baker Subuhan yang dengan nuansa yang terbaru. Karena ketika itu 2018 saya lebih fokus pada memang para bikers. Tapi kalau yang alhamdulillah yang versi Ustadz Babur yang sekarang ini dia lebih mengajak kawan-kawan yang lain yang tidak punya basic bikers pun diajak bergabung gitu. Berarti abang nih dari komunitas RX namanya? Ya, saya dari RX King. RX King kan kalau di sinetron tukang rampok ya, tukang begal di sinetron doang. Betul. Terus abang dari komunitas RX King yang mungkin kalau di komunitas RX King itu lebih umum, bang, tidak semua mungkin paham beragama. Terus abang ingin mengubah yang ini menjadi Baker Subuhan gitu, bang? Iya. Jadi itu kan ada halauan rintang gitu, itu gimana tuh, bang? Jadi saya meyakini dakwah itu pasti akan ada rintangannya, karena Nabi saja berdakwah dilempar, diludat, dan segala dihujat, apalagi kita. Jadi ketika dakwah tidak menemui suatu rintangan itu nggak ada asiknya. Jadi ketika ada rintangan, ada hujatan, ada cacian, bahkan datangnya mungkin dari sekitar kita sendiri, itulah menguatkan kita. Apakah kita sanggup bertahan dengan dakwah ini atau mental kita hanya cukup sampai di situ. Jadi ketika ada hujatan dari kawan, banyak orang mengatakan, kalian ini macam betul ya, macam iya ya, riak segala macam. Datang itu bisikan-bisikan itu, tetapi kita menguatkan hati. Ini lillahi ta'ala. Kita berbuat pada Allah, kita tak cari duit di sini, malah kita yang mengeluarkan duit di sini, kita bergerak dengan harapan suatu saat ini bisa menjadi amal kita. Karena saya meyakini segala sesuatu itu pasti akan ada efeknya. Misalnya seperti ini. Saya tidak tahu kebaikan mana yang saya buat yang bisa mengantarkan saya ke surga. Sholat saya mungkin ada bolong. Misalnya mungkin ada hilang yang dari sholat saya, entah tak kucuk atau segala macam, ada gangguan pikiran seperti itu. Saya mencoba menampalnya dengan hal-hal yang lain. Dan kenapa pilihan saya itu pada kawan-kawan bikers? Karena mohon maaf, karena banyak mungkin kawan-kawan kita bikers ini yang
dicap jelek sama orang. Saya ingin kawan-kawan biker saya ini tak usah dicap jelek sama orang. Saya ingin kawan-kawan biker saya menunjukkan, membuktikan pada halayak awam, bikers itu berguna. Bikers itu tak hanya bisa ugal-ugalan, tapi bikers itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah banyak sekarang komunitas-komunitas bikers, klub-klub motor juga yang sudah melakukan aksi sosial, perbaiki musola, kemudian sekarang ini bulan puasa bagi-bagi takjil, kemudian santunan-santunan, dan alhamdulillah. Memang kalau itu dari sejarah itu memang dakwah itu butuh perjuangan. Betul, dakwah itu perjuangan, pengorbanan dan seterusnya. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan biker subuhan ini salah satu komunitas yang aktif loh Bang di Kota Tanjung Pinang. Sejatinya awalnya dulu waktu Abang bangun tahun 2018 itu, program-program itu apa aja tuh Bang? Program-program awal tuh? Sebenarnya saya itu tidak mempunyai satu program yang pasti, tapi saya hanya berniat bagaimana kawan-kawan saya di klub motor itu bisa hijrah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target saya itu adalah kawan-kawan saya yang berada di jalanan. Mereka-mereka yang di jalanan yang selama ini tidak tersentuh, itu yang ingin kita sentuh. Mohon maaf, mungkin kawan-kawan kita anak-anak jalanan, kemudian ada yang tinggal-tinggal di emperan, selama ini tidak tersentuh. Itulah target pertama saya sebenarnya. Saya ingin menyentuh mereka, ingin merangkul mereka, saya ingin membuktikan mereka masih punya saudara. Kamilah saudara mereka itu, kitalah saudara mereka itu. Sehingga memang butuh proses, butuh waktu, dan itu adalah suatu tantangan. Tetapi saya yakin ketika niat kita baik, lillahi ta'ala, Allah akan mudahkan itu. Awalnya niatnya cuma untuk bagaimana kawan-kawan bikers nih, komunitas motor nih hijrah ikut bareng gitu Bang. Betul. Jadi saya menyampaikan pada kawan-kawan, surga itu terlalu luas untuk saya sendiri. Betul, Masya Allah. Mari. Dan juga neraka itu terlalu luas kalau kalian mau ajak ramai-ramai. Milih yang mana? Artinya fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Mengajak kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kan salah satu program unggulan atau ciri khas dari biker subuhan ini kumpul di satu titik kumpul, terus subuh-subuh nih Bang, subuh-subuh berjalan ke masjid mendengar kajian, salat subuh mendengar kajian. Itu masih sampai sekarang Bang? Masih, alhamdulillah. Tadi subuh tulen juga. Sudah. Kan setiap Ahad agendanya itu setiap Ahad. Setiap hari Ahad subuh gitu. Ahad subuh. Jadi kalau misalnya ada misalnya Naim nih Bang, pengen ikut nih di biker subuhan, pengen ikut kajian biker subuhan subuh itu, caranya gimana Bang? Jadi kita itu kan punya akun Facebook juga tuh. Biasanya di akun Facebook dan akun Instagram itu hari Jumat atau hari Sabtu itu keluar flyer. Nah, nanti kita bisa di flyer itulah ada informasi di mana tikumnya, kemudian masjid yang mana akan kita tuju. Di situ juga ada kontak personnya. Salah satu ada kontak personnya, ada kontak person saya juga di dalam itu. Dan ada beberapa kawan, ada kontak person beberapa kawan di situ. Ketua-ketua. Jadi kami kalau dalam biker subuh namanya ketua-ketua. Karena nggak ada ketuanya. Karena ketua, semuanya ketua ini. Insya Allah. Tapi kan misalnya ini motornya Matic gitu, nggak masalah tuh banyak. Oh, berarti jadi banyak mau Matic kayak mau motor bebek, motor besar, bebas. Usia bebas ya Om? Usia bebas. Kita ada anak sekolah, ada pegawai, ada kalau saya sendiri kebetulan guru kan, guru, ada siswa pun, ada mahasiswa. Jadi memang kita fleksibel, nggak ada batasan umur. Yang penting ya baik balik jangan alias ini. Tapi kemudian kita terbuka untuk siapapun. Jadi kita selalu open. Maka kita itu tidak punya keanggotaan. Jadi semua kita adalah anggota dan semua kita adalah ketua. Ya, jadi kalau sudah masuk dalam biker subuhan itu kita ketua semua dan kita anggota semua. Dengan begitu kita memiliki biker subuhan ini ya? Betul, kita jadi ada rasa memiliki biker subuhan itu. Masya Allah, nih bagi sahabat-sahabat mungkin KNRP di rumah kalau mau gabung dengan kajian biker subuhan bisa cek di Facebooknya biker subuhan. Biker subuhan Tanjung Pinang. Biker subuhan Tanjung Pinang. Jadi di situ nanti ada info-info lebih lanjut tentang kajian-kajian dan program daripada biker subuhan. Betul. Itu kan kalau misalnya kajian yang sifatnya umum, makanya kita datang ke masjid. Ada nggak Bang kajian yang khusus memang dibuat untuk anggota-anggota biker subuhan itu aja Bang? Kita kalau kajian khusus tidak ada, tapi lebih pada mungkin muzakarah dan musyawarah. Jadi biasanya itu setelah tausiah kita menyempatkan diri untuk silaturahmi lagi sesama biker subuhan. Di situ kita musyawarah, kita muzakarah, kemudian menyampaikan sharing tentang apa yang sudah kita alami selama seminggu ini, kemudian kegiatan apa yang mau kita buat kembali. Itu kita biasanya setelah tausiah kita cari tempat nongkrong. Jadi
hijrah itu tidak harus kita mengubah kebiasaan kita, nongkrong tetap nongkrong gitu. Cuma bedanya kalau dulu nongkrong orang azan kita buat telinga tak dengar, sekarang kalau nongkrong azan kita harus segera bergerak. Itu aja bedanya. Jadi satu hal yang saya sering sampaikan pada kawan-kawan, ketika kita hijrah jangan tinggalkan kawan-kawan kita yang di jahiliyah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu hidayah kapan datang untuk mereka. Dan kita harus tetap rangkul. Jangan kita merasa aku sudah hijrah, aku tak layak, tak boleh aku main sama dia. Jangan. Jadi kita harus tetap bersama dengan dia. Siapa tahu dengan kita terus bersama dengan mereka, Allah turunkan hidayah juga untuk mereka. Karena urusan hidayah itu kan urusan Allah dan kita tidak pernah tahu. Bahkan Umar saja pernah membunuh Rasulullah. Bahkan pada akhirnya beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dalam sekali pembahasannya, sangat luar biasa, Bang. Jadi saya pernah ingat tuh, pernah membaca Imam Syafi'i pernah bilang sesuai dengan apa yang Abang bilang tadi itu. Jadi kata Imam Syafi'i itu, selalulah benci kemaksiatan meskipun engkau berada di dalamnya, dan selalulah cintai kebaikan meskipun engkau belum bisa berada di dalamnya. Tapi saat engkau bisa melakukan kebaikan, jangan tinggalkan saudaramu yang masih melakukan kemaksiatan. Insya Allah. Jadi itu motivasi atau latar belakang daripada Baker Subuhan, Bang ya. Betul. Baker Subuhan ini kan salah satu komunitas yang terkenal di Indonesia lah, Bang. Terutama ustaz-ustaz seperti Ustaz Abdul Somad itu sering mengkampanyekan tentang Baker Subuhan, Baker Subuhan. Bahkan dalam ceramah-ceramahnya sering dikawal dengan Baker Subuhan. Di Tanjung Pinang sendiri, Naim pernah lihat secara langsung itu waktu itu Babe Haikal Hasan. Bagaimana Babe ikut naik motor subuh-subuh bersama Baker Subuhan. Program-program seperti ini, Bang, mengundang ustaz-ustaz nasional ke Tanjung Pinang atau mengawal ustaz-ustaz nasional ini, program yang diwacanakan atau sekiranya ada ustaz pasti datang itu? Kita tidak diprogramkan, tapi begitu ada ustaz kita merasa punya kewajiban untuk mengawal ustaz itu. Jadi tanpa diminta pun kita insya Allah mengawal ustaz-ustaz tersebut. Terakhir kemarin itu ini misalnya saya dapat betul orang Palestina juga nih. Imam Syekh Asyafidi, Muhammad Asyafidi. Alhamdulillah. Yang terakhir kemarin. Jadi karena memang terencana kan kemarin ada Ustaz Abdul Somad juga mau datang itu, cuma karena COVID, jadi batal. Sama kemarin ketika miladnya Baker Subuhan bulan Desember itu kita alhamdulillah sebenarnya ingin mengundang Kiai Haji Lutfi Basori. Cuma ketika itu beliau ketika ingin berangkat ke Tanjung Pinang ada sesuatu ya, sehingga beliau tidak bisa berangkat, ditahan di bandara karena memang lagi kondisi pandemi. Ini kan kita di KNRP ini kan belakangan ini ngundang komunitas-komunitas Tanjung Pinang, kan? Ini kalau misalnya ditanya gitu, Bang, apa yang membedakan Baker Subuhan daripada komunitas-komunitas hijrah lainnya? Mungkin yang pasti komunitas-komunitas hijrah yang lain itu lebih baik daripada kami, karena kami ini hanya sekumpulan para pengendara motor, para orang-orang yang baru belajar. Mungkin kalau kawan-kawan hijrah lainnya itu sudah memang fokus belajar, sudah memang punya background keagamaan. Berbeda dengan Baker Subuhan itu, kami tidak memiliki background itu. Kami tidak memiliki background, kami santri, kami pernah belajar mungkin di Al-Azhar atau segala macam. Tetapi kami ini adalah berdakwah dan belajarnya di jalan. Jadi sering saya sampaikan ke kawan-kawan, kami menasbihkan diri kami adalah pendakwah jalanan. Cara kami berdakwah adalah di jalanan. Bagaimana kawan-kawan di jalan itu merasa mereka itu masih punya saudara. Nanti ketika mereka sudah hijrah, sudah bisa itu, ketika mereka sudah mau masuk masjid, baru ada ustaz-ustaz yang betul-betulan, ustaz yang benar, yang istilahnya ustaz yang memang memang pendakwah di masjid. Nah, itu kami serahkan. Tapi untuk bagaimana mereka bisa masuk masjid, itulah yang ingin kami prioritaskan. Nah, jadi mungkin kalau kawan-kawan komunitas yang lain merangkulnya sesama komunitas yang sudah hijrah, kami lebih ke orang yang belum hijrahnya. Itu sih mungkin agak sedikit perbedaannya. Bahkan kami sekarang ini sedang ada 2 agenda. Yang pertama mungkin sering lihat di postingan kawan-kawan Baker Subuhan tentang yang donasi santunan 1.000 anak yatim. Kemudian yang kedua itu saya sedang menggagas rumah Al-Quran.
rumah Al-Quran yang sedang kami gagas ini, insya Allah bukan untuk yang sudah belajar, yang sudah bisa, tapi kami ingin buka rumah Quran ini untuk yang orang baru mau belajar alif batanya. Jadi yang mau kita sediakan semua fasilitasnya, mereka tinggal bawa niat, lillahi ta'ala, kita ajarkan, kita sediakan tempat segala macamnya, kita insya Allah kita sediakan. Ini yang sedang ingin kami gagas, mungkin insya Allah setelah bulan Ramadan ini kita akan mulai bergerak mencari saudara-saudara kita yang ingin belajar alif bata, insya Allah akan kita rangkul. Nah, jadi ini khusus. Mungkin kalau rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran yang lain itu yang sudah bisa membaca Al-Quran, mungkin tinggal hanya memperbaiki bacaan-bacaannya. Kalau kita enggak, kita baik yang dari alif bata, nanti ketika sudah bisa baru kita antar ke rumah-rumah Quran kawan-kawan kita yang lain. Berarti Baker ini mengambil orang dari luar masjid masuk ke dalam masjid. Iya, lebih kurang seperti itu lah. Bukan yang ustaz. Terus ada program rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran. Kadang-kadang kalau umur-umur udah 17-an ke atas itu memang kalau nggak bisa baca Al-Quran mau ngaji itu malu gitu. Betul. Mungkin dengan adanya rumah-rumah Quran gini belajar sama seumuran mereka yang sama-sama belum bisa ngaji gitu. Betul. Jadi mereka sama-sama belum ngaji. Kemudian yang ngajar ngajinya kan bukan ustaz nih. Jadi mereka tidak akan canggung. Oh, sesama kita juga kok. Jadi kita itu akan lebih lebih santai, lebih soft dalam ini, sehingga soalnya itu akan lebih dapat, sehingga mereka akan lebih membuka diri. Kenapa? Karena untuk bisa merangkul mereka, otomatis kita harus masuk ke dunia mereka. Sama seperti saya ingin kawan-kawan ereking hijrah itu, saya beli ereking, saya punya ereking dulu. Saya masuk dulu dalam klub erekingnya, baru bisa. Kalau enggak bisa. Nah, begitu juga dengan kawan-kawan di jalan. Kita harus duduk dulu sama dia, ngopi dulu sama dia, cerita-cerita sama dia. Jangan, tak bisa langsung bahas agama, atau ini haram, enggak, tak bisa. Jadi, ada metode-metode dakwah itu yang berbeda. Jadi, saya sangat terinspirasi dengan Ustadz Ebit Leo, Malaysia. Bagaimana cara dia merangkul orang. Dia tidak pandang suku, agama, semuanya dia tolong. Nah, saya sebenarnya pengen seperti itu. Jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu, jangan kita tanya dulu ke suku apa, jangan kita tanyakan dulu ke agama apa, tapi kita buat baik aja lah. Mana tahu dengan misalnya dia, mohon maaf, dia bukan muslim, non muslim, ketika kita berbuat baik kepada dia, ada hidayah yang datang ke dia, kan kita tidak tahu, karena semuanya hidayah itu punya Allah. Kita cukup berbuat baik, kita berbuat baik pada kaum saudara-saudara kita yang non muslim, siapa tahu ada hidayah. Oh, ternyata kaum muslim ini peduli, sayang sama kami. Kenapa aku tidak mempelajarinya? Seperti itu. Jadi jangan gara-gara dia non muslim kita jauh, tak mau bantu dia, kita tak mau tolong, jangan. Jadi itulah yang, mohon maaf mungkin terlupa dengan kita. Tapi itu karena kita nggak tahu kapan hidayah itu datang. Dan kita juga nih, saya nih banyak dosanya juga nih. Bisa saja sebelum akhir hayat saya bisa jadi kehilangan akidah saya. Itu yang saya tak mau. Jadi ketika saya nanti iman saya down, ada orang-orang di sekitar saya peduli. Ingat, kau yang ngajak aku seperti ini. Awak yang ngajak saya seperti ini. Masa awak pula yang down? Jadi sehingga akan ada motivasi-motivasi itu. Dakwah itu seni bang ya. Seni. Merangkul bukan memukul. Ya. Betul, merangkul bukan memukul. Dakwah itu mesti dengan penuh cinta. Betul. Dan dakwah dengan sesuai dengan objek yang kita ingin dakwah. Ya. Jadi Baker Subuh ini kan yang sebagaimana tadi sudah kita bahas, ya, abang jelaskan bersama bahwasanya salah satu program unggulannya itu kan misalnya subuh kajian subuh. Ya. Itu ada nggak bang spesifik bahwasanya Baker Subuh ini pembinanya satu orang ustadz gitu? Ada nggak? Nggak ada. Kita bebas semua. Jadi kita nggak punya. Jadi semua ustadz itu adalah pembina kita. Nah, semua ustadz pembina kita, semua kita ketua, semua kita anggota. Jadi Baker Subuh itu milik semua, bukan milik satu orang. Ya bahkan Naim sendiri juga boleh merasa itu Baker Subuh punya Naim, boleh. Baker Subuh milik kita semua. Jadi juga perlu kita sama-sama ketahui, Baker Subuhan tidak terafiliasi pada organisasi tertentu, tidak terafiliasi pada partai politik tertentu, tidak terafiliasi pada aliran-aliran agama tertentu. Jadi kita murni pergerakan dakwah. Jadi Baker Subuhan milik semua dan tujuan utamanya adalah mengajak orang untuk lebih baik lagi. Betul.
Baik sahabat-sahabat KNRP dimanapun berada, mungkin tadi kita telah banyak membahas tentang komunitas biker subuhan, Bang. Mungkin saya ingin sedikit menyinggung tentang kepemudaan nih, Bang. Karena saya lihat Bang Syed Chandra ini masih muda juga. Alhamdulillah kalau masih dianggap muda. Jadi Bang Syed Chandra ini kan dengan komunitas biker subuhan ini tentu banyak menyelami anak-anak muda lah, khususnya di Kota Tanjung Pinang nih, Bang. Kalau Naim misalnya melihat secara kasat mata, tampaknya gelombang hijrah di Kota Tanjung Pinang ini lebih marak sekali, Bang. Betul. Abang sendiri melihat di lapangan itu bagaimana? Alhamdulillah sebenarnya dengan banyaknya semangat dan motivasi para pemuda ingin tampil lebih baik, ingin berhijrah menjadi lebih baik, itu suatu kebanggaan. Sebagai mungkin kami salah satu pelopor mungkin bisa dibilang dakwah di kalangan pemuda, itu sangat bahagia. Jadi tujuan itu terdapat, jadi kawan-kawan yang lain itu termotivasi, dan itu memang tujuannya. Jadi apapun komunitas dakwah kita, apapun komunitas hijrah kita semua sama, tujuan kita sama. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri lebih baik di hadapan Allah, bukan untuk menjadi lebih baik dibandingkan orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi ini mungkin sebagai closing statement, Bang, abang ada nggak, Bang, tips-tips bagi mungkin ada di luar sana seseorang yang ingin membuat komunitas baru, Bang, Tanjung Pinang, yang mungkin tujuannya baik juga untuk mengajak orang-orang lain lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak, Bang, tips-tipsnya bagaimana membangun komunitas itu? Jadi komunitas itu yang pertama kembali memang adalah niat. Pertama niat, kita luruskan kembali niat kita hanya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketika perjalanan dakwah itu sudah kita mulai, mental kita harus mental baja, mental pejuang agama Allah. Mental pejuang agama Allah itu tidak boleh mental tempe, kalau mungkin bahasa kampung kita ya. Tak boleh mental kerupuk, harus memang mental kuat. Hinaan, cacian, bulian itu pasti akan jadi santapan kita. Jadi walaupun kita ngajak orang ke arah yang lebih baik, itu tak akan bisa kita lepaskan. Pasti akan ada sebagian dari saudara-saudara kita menganggap pergerakan kita ini pergerakan yang ada maunya. Misalnya mungkin ada kepentingan A, kepentingan B, kemudian hanya untuk pamer mungkin. Nah, ini kembali kita harus siapkan mental kita. Ketika ada orang nyampaikan itu, jangan langsung down. Kau Syed Chandra ini pamer aja, ria aja nih, mau ajak orang nih. Padahal dia degil juga, kan gitu kan. Tapi disitulah kita akan menempa mental kita. Nah, jadi yang pertama mungkin niat, kemudian kedua adalah mental, yang ketiga berlombalah dalam kebaikan dan berlombalah untuk menjadi diri kita lebih baik dari sebelumnya. Jangan ingin berlomba menjadi lebih baik dari komunitas lain. Karena ketika kita ingin berlomba menjadi lebih baik daripada komunitas-komunitas yang lain, akan terjadi persaingan-persaingan, malah itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, sehingga tujuan dakwah itu tidak akan ketemu. Jadi seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bang Syed Chandra. Mungkin ada satu terakhir, Bang. Apa itu? Ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda Tanjung Pinang, Bang? Jadi pesan saya untuk kawan-kawan muda Tanjung Pinang, saya yang berpesan ini juga bukan orang baik. Saya yang berpesan ini juga tidak memiliki ilmu. Saya cuma seorang pakir ilmu. Tetapi saya ingin kawan-kawan pemuda-pemuda Tanjung Pinang khususnya, Kepulauan Riau secara umumnya, bisa bersemangat meraih jannahnya Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah jemput kita, kapan Allah panggil kita. Jangan kita merasa, wah saya umur baru segini, nanti saja taubatnya, nanti saja hijrahnya. Jangan. Jadi setiap Ramadan, setiap sholat, kita anggap itu adalah Ramadan terakhir kita, sholat terakhir kita. Dan pesan dari saya adalah, mati tidak menunggu taubatmu, mati tidak harus menunggu tua, dan mati tidak harus menunggu sakit. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Syed Chandra telah berbagi kisah-kisah inspiratif, cerita-cerita inspiratif untuk seluruh sahabat-sahabat KNRP dan sahabat-sahabat pencinta Palestina di mana saja berada. Baik, mungkin begitulah ngobrol inspiratif kita pada sore hari ini. Kami mengingatkan kembali, insya Allah di setiap sorenya di bulan Ramadan, kita akan hadir dengan konten ngobrol inspiratif bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Kota Tanjung Pinang dan di Provinsi Kepulauan Riau.
untuk sahabat-sahabat KNRP semua yang ingin berdonasi untuk warga Palestina dapat melihat lebih lanjut di media sosial KNRP Provinsi Kepulauan Riau, bisa di Facebook, bisa di Instagram, dan di channel YouTube KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Demikianlah mungkin ngobrol inspiratif kita sore hari ini. Terima kasih kepada Bang Chandra atas ilmu-ilmunya, atas cerita-ceritanya, atas kisah-kisahnya yang akan menginspirasi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.